Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najatul Hija. Saya dari Prodi PGSD dari kelas A3 2024. Di sini saya akan memaparkan kembali hasil tugas UAS saya. Nah, selanjutnya yaitu ada soal yang pertama. Kasusnya, di sebuah kota kecil terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun, masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan jarang dilakukan. Bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat yang religius spiritual, sehat rohani dan jasmani, cerdas serta sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi. Sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid, dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Nah, yang pertama yaitu ada religius spiritual. Bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat? Yaitu dengan kajian rutin dan tematik, menyelenggarakan kajian agama setiap pekan dan tema-tema yang relevan, akhlak, fikih, keluarga sakinah, dan lain-lain. Pelaksanaannya setiap Sabtu atau Ahad malam. Sasarannya itu untuk seluruh masyarakat, terutama pemuda. Strateginya yaitu mengundang ustadz. Itu dengan cara mengundang ustadz atau dai yang kompeten dan interaktif. Selanjutnya itu ada program tahsin dan tahfiz Al-Quran, yaitu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dan hafalan tahfiz yang dibagi berdasarkan usia dan kemampuannya. Pelaksanaannya sesi pagi untuk anak-anak dan malam untuk dewasa. Sasarannya seluruh lapisan masyarakat. Strateginya yaitu menggunakan metode belajar yang menarik dan progresif. Nah, selanjutnya yaitu ada sehat rohani dan jasmani. Program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung? Yaitu ada program anti stres dan kesehatan mental, kegiatan islami, relaksasi seperti ruqyah syariah, mindfulness islami, serta edukasi tentang kesehatan mental. Pelaksanaannya yaitu kajian tematik dan workshop. Sasarannya masyarakat umum termasuk pemuda. Selanjutnya itu ada senam sehat dan olahraga bersama, yaitu menyelenggarakan senam pagi atau olahraga seperti futsal, badminton, atau voli setiap akhir pekan. Pelaksanaan lapangan sekitar masjid atau halaman masjid. Sasarannya pemuda dan keluarga. Strateginya yaitu kolaborasi dengan instruktur senam atau komunitas olahraga. Selanjutnya yaitu cerdas, emosional, intelektual, dan spiritual. Apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Yaitu ada kecerdasan emosional, pelatihan manajemen emosi dan stres, mengundang psikolog atau ahli untuk memberikan pelatihan tentang cara mengelola emosi, stres, dan konflik. Workshop keluarga bahagia, memberikan bimbingan tentang komunikasi efektif dalam keluarga, pola asuh anak, dan pernikahan yang harmonis. Pelatihan kepemimpinan dan komunikasi, yaitu ada meningkatkan kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, dan empati melalui pelatihan soft skill. Yang selanjutnya itu ada kecerdasan intelektual, seperti kajian ilmiah dan studi Islam, program kajian rutin yang membahas ilmu agama dan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer. Pelatihan keterampilan teknologi dan digital, memberikan pelatihan komputer media digital atau coding dasar untuk meningkatkan literasi teknologi jamaah. Kursus bahasa, menyelenggarakan kursus bahasa Arab, Inggris, atau bahasa lain yang relevan untuk mendukung pendidikan dan ekonomi. Nah, selanjutnya itu ada kecerdasan spiritual, yaitu dengan program tahsin dan tahfiz Al-Quran untuk membantu jamaah memperbaiki bacaan Al-Quran dan menghafalnya. Kajian keislaman rutin, ceramah agama yang mengangkat tema akhlak, ibadah, dan peningkatan hubungan dengan Allah. Ada juga kegiatan zikir dan doa bersama, mengadakan majelis zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menenangkan hati. Retreat atau pesantren kilat atau program spiritual tahunan yang mendalam seperti itikaf, pesantren Ramadan, atau kegiatan keagamaan lainnya.
Nah, berikutnya itu ada sejahtera. Bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, yaitu dengan program pendidikan dan pelatihan ekonomi, seperti pelatihan kewirausahaan, memberikan pelatihan tentang cara memulai usaha, pemasaran, manajemen keuangan, dan pengembangan bisnis. Ada juga workshop ekonomi kreatif, yaitu untuk mendorong jamaah untuk mengembangkan keterampilan seperti kerajinan tangan, kuliner, atau jasa lain yang bernilai jual. Ada juga pelatihan literasi keuangan, yaitu untuk memberikan edukasi tentang perencanaan keuangan, tabungan, dan investasi halal. Nah, selanjutnya yaitu ada soal yang kedua. Nah, kasus yang kedua yaitu seorang pendidik bernama Ustadz Hasan mengajar di sebuah sekolah Islam terpadu. Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya yang mengajarnya cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagian siswa merasa takut bertanya atau berdiskusi secara terbuka di kelas. Di sisi lain, para orang tua menginginkan agar pendidikan Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleran terhadap perbedaan. Sebagai seorang kepala sekolah, Anda diminta untuk memberikan solusi kepada Ustadz Hasan agar ia dapat menjadi pendidik yang lebih ideal sesuai dengan perspektif Islam, yaitu sebagai mu'alim, murabbi, muzakir, dan mursyid. Yang pertama yaitu ada jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya, yaitu ada kasih sayang dan kelembutan, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi lembut dalam mengajar dan mendidik. Dalam surah Al-Imran, surat ketiga ayat 159, Allah berfirman, "Dan jika kamu bersikap keras dan berhati kasar, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu." Seorang pendidik seharusnya mendekati murid dengan kasih sayang, sabar, dan penuh kelembutan. Yang kedua ada menjadikan teladan. Seorang pendidik harus menjadi teladan dalam sikap dan akhlak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Sehingga pendidik harus menampilkan akhlak yang baik sebagai contoh langsung bagi murid-muridnya. Selanjutnya yaitu ada membangun kepercayaan dan keterbukaan. Seorang pendidik harus menciptakan suasana yang memungkinkan siswa merasa nyaman untuk bertanya dan berdiskusi. Menggunakan pendekatan yang lebih empatik akan membantu murid merasa lebih dihargai dan diterima. Ada juga menghargai perbedaan dan toleransi. Dalam Islam penting untuk menghargai perbedaan dan mengajarkan sikap toleransi. Hal ini dapat diterapkan dalam pendidikan dengan memperkenalkan nilai-nilai keragaman dan saling menghormati antar sesama. Yang kedua yaitu ada susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa, yaitu ada membangun komunikasi yang terbuka. Ustadz Hasan bisa mulai dengan meluangkan waktu untuk berbicara dengan siswa secara pribadi, mendengarkan keluhan atau masalah mereka, serta memberikan perhatian khusus pada kebutuhan emosional mereka. Ini akan membantu kedekatan emosional dan mempermudah siswa untuk berbicara atau bertanya tanpa rasa takut. Ada juga memberikan pujian dan penguatan positif, memberikan apresiasi terhadap usaha dan prestasi siswa, baik dalam hal akademik maupun sikap, akan meningkatkan rasa percaya diri mereka. Pujian yang diberikan dengan tulus dalam menciptakan hubungan yang lebih positif antara guru dan siswa. Nah, selanjutnya yaitu ada berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami, yaitu ada metode diskusi kelompok. Ustadz Hasan bisa membagi kelas ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan topik tertentu.
Setiap kelompok bisa berdiskusi tentang nilai-nilai Islam yang relevan dengan kehidupan sehari-hari seperti kejujuran, kerjasama, atau toleransi. Ini memberikan siswa untuk berbicara dan mendengarkan pendapat teman-temannya, mengurangi rasa takut untuk berbicara dan mendalami topik secara lebih mendalam. Selanjutnya yaitu ada metode ceramah dan sharing pengalaman. Ustadz Hasan dapat berbagi kisah-kisah inspiratif dari kehidupan para sahabat Nabi atau cerita-cerita moral dari Al-Quran yang relevan dengan kehidupan siswa. Kegiatan ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga memberikan pembelajaran tentang akhlak dan sikap yang baik. Nah, selanjutnya yaitu apa yang Anda pahami tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam. Nah, rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin berarti rahmat bagi seluruh alam, mencerminkan ajaran Islam yang universal dan penuh kasih sayang. Istilah ini merujuk pada misi Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi semua makhluk, baik manusia maupun alam. Konsep ini pentingnya perdamaian, toleransi, dan persaudaraan tanpa membedakan suku, ras, atau agama. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi semesta. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari sangat dianjurkan untuk menciptakan keharmonisan sosial. Selanjutnya yaitu ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, khususnya Al-Quran dan hadis. Ini mencakup norma hukum yang mengatur kegiatan ekonomi manusia, bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan. Beberapa prinsip utama ekonomi syariah meliputi larangan riba, pembagian keuntungan yang adil, dan tanggung jawab sosial. Ekonomi syariah juga menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta pelaksanaan zakat untuk redistribusi kekayaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 278. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, sisakan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 278. Selanjutnya yaitu ada pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci antara pria dan wanita, dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah dan kewajiban. Tujuan utamanya meliputi membangun keluarga yang harmonis, mencapai ketenangan emosional, dan menjaga kesucian. Syarat syah pernikahan mencakup keislaman, kedewasaan, dan tidak ada hubungan mahram. Prosesnya melibatkan lamaran, ijab kabul, dan akad nikah di hadapan saksi. Dalam pernikahan, suami dan istri memiliki tanggung jawab yang setara, termasuk nafkah dan perlindungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imanikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui. Surah An-Nur ayat 31. Cukup sekian hasil pemaparan dari saya. Saya Najatul Hija, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.